Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita menempatkan diri seperti Yesus, maka kadang-kadang kita kaget. Karena apa? Datang masalah satu, datang masalah berikutnya lagi, datang lagi masalah yang lain. Sampai apa? Sampai kita menang. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan hari ini, bahwa masalah bisa datang silih berganti, tapi kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi kami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dalam Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 32 dan 33. Matius pasal 9 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tadi dua orang buta datang kepada Yesus, kemudian dia jamah mata mereka dan mereka kemudian bisa melihat. Maksudnya apa? Orang buta tidak bisa melihat jalan, tidak bisa melihat peluang, tidak bisa melihat kemungkinan-kemungkinan untuk bisa berusaha. Itu saatnya kita melihat mereka hanya bisa meminta-minta. Ya, saya pernah tinggal di satu tempat yang dimana mayoritas orang yang percaya kepada Yesus. Saya melihat dua suami istri buta, mereka keliling di kampungnya itu, keliling kemudian jual kacang goreng misalnya. Ada usaha, tetapi mereka tidak bisa seperti orang yang melek, yang bisa melihat. Jadi itu yang pertama kita lihat, bahwa dua orang ini tadi tidak bisa melihat peluang, tidak bisa melihat kemungkinan-kemungkinan untuk hidup dan berusaha. Itu sebabnya mengapa saya ingin katakan pada saudara sekalian,
Hari ini kalau saudara terus mentok, terus tidak bisa melihat peluang, tidak mampu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk berusaha dan bekerja, maka datanglah kepada Yesus. Minta supaya mata saudara sekalian dicelikkan oleh Tuhan untuk melihat segala peluang dan kemampuan. Akhir-akhir ini saya sering membaca di media sosial misalnya, ada orang yang sebenarnya dia tidak cukup sekolah, dia tidak sampai sarjana, tapi Tuhan bukakan peluang-peluang untuk hidupnya. Dan kemudian bahkan dia bisa bekerja di luar negeri dengan gaji yang 100 jutaan lebih setiap bulan. So lihat, matanya sudah dibukakan Tuhan untuk melihat semua peluang yang ada, pintu yang terbuka, yang untuk orang buta tidak bisa dilihat. Kemudian selesai itu datang lagi, kata firman Tuhan. Ya, sedang kedua orang buta itu keluar, ya orang buta maksudnya tadi dia buta, sekarang sudah melihat. Ya, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Bisu menunjukkan bahwa orang ini tidak bisa ngomong. Bagaimana dia bisa bekerja? Ya memang ada ilmunya itu buat begini yang bahasa isyarat. Tetapi maksudnya ialah sesudah dia dijamah oleh Tuhan, diusir setannya. Jadi orang ini bisu karena setan, karena kuasa gelap. Jadi itu sebabnya mengapa hati-hati kita kalau melihat warga jemaat atau teman kita yang memang tidak suka menyanyi, tidak suka berdoa. Itu mungkin dia sudah bisu karena ada kuasa gelap yang mengikat dia. Oleh karena itu, mari kita perhatikan demikian. Dan kalau saudara punya teman seperti itu, cepat bawa kepada pendeta saudara sekalian atau hamba Tuhan untuk dia dilepaskan. Di sini katanya firman Tuhan katakan, sesudah dia dilepaskan katanya, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak itu. Saudara pemirsa, jadi kelepasan salah satu membuat kelepasan dari kuasa gelap, maksud saya, bisa membuat kita terbuka mata, dapat melihat peluang dan kesempatan, dan tadi lidah yang bisu tidak mau memuji Tuhan, tidak mau berdoa, ya, itu dilepaskan oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang normal dan dapat bekerja, dapat melakukan banyak hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga, jangan heran kalau ada komunikasi yang tidak nyambung antara suami istri, ya boleh jadi itu pekerjaan iblis yang membuat mereka seperti tidak bisa nyambung ngomong satu dengan yang lain. Cepat bawa orang seperti itu untuk dilepaskan oleh pendeta saudara sekalian, oleh hamba Tuhan di gereja saudara sekalian. Ya, oleh karena apa? Banyak hambatan terjadi oleh karena kutuk pekerjaan dari kuasa iblis yang boleh jadi bukan langsung sudah alami, tapi dari kakek nenek ayah ibu, sebagaimana kata firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 yang mengatakan bahwa itu bisa turun kepada keturunan ketiga, keempat. Jadi bukan hanya karena itu konteks perjanjian lama. Sudah, nanti sebentar baca saja. Itu 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan bahwa ada istiadat, tradisi, dan kebudayaan yang ditunggangi oleh kuasa iblis itu harus dilepaskan dari kehidupan anak cucu orang yang tadi baru percaya. Itu yang harus itu yang harus kita perhatikan betul-betul supaya kita jangan sampai tergoda, jangan sampai mencari sesuatu kelepasan, mencari sesuatu untuk mencelikkan mata kita melihat peluang justru dengan kuasa kegelapan. Carilah ada pada Yesus yang sudah melepaskan orang buta dan melepaskan orang yang bisu di sini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dapat menolong kami. Apapun masalah kami, jalan keluarnya ada pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.